الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمات وأحيا. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى نعم الوكيل ونعم المولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد نور الهدى نبينا المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن وصية التقوى وصية الله للأولين والآخرين. فقال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فقال تعالى في آيته الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. ولله در الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه حيث قال: فما من خير ظاهر باطن ولا عاجل ولا آجل إلا والتقوى باب موصل إليه. فما من شر ظاهر ولا باطن عاجل ولا آجل إلا والتقوى حصن حصين منه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita untuk menjadi hamba yang senantiasa mentaati perintahnya. Ini dibuktikan dengan berkumpulnya kita semua di sini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui hikmah cerita Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka mudah-mudahan karunia ketaatan ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan sampai akhir hayat kita sehingga kita biasa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Karena orang yang meninggalnya husnul khatimah, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyambutnya dengan keridhaan dan akan memasukkannya ke dalam surga. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Berikutnya, tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang keberadaannya begitu sempurna, sehingga digambarkan dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil yang dikarang oleh Profesor Dr. Abuya Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Maliki radhiyallahu anhu. Di dalam mukaddimahnya beliau bercerita penyebab kenapa beliau radhiyallahu anhu menulis kitab ini. Menulis kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia yang begitu sempurna, yang mana jika kita tadabburi dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama manusia bukan hanya dengan al-insan. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut manusia dengan an-nas, yang dimaknai an-nas adalah manusia yang memiliki akal. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebut manusia dengan al-ins, yang senantiasa kalimah al-ins ini selalu Allah subhanahu wa ta'ala sandingkan dengan nama jin, yang dimaknai al-ins ini adalah manusia yang memiliki perangai yang baik dan halus. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan lain sebagainya ayat kathir minal ayatil Quran menyebutkan al-ins dengan al-jin, yang dimaknai dengan ins ini adalah manusia yang memiliki akhlak yang baik dan halus. Dan yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan manusia dengan al-insan, yang mana al-insan ini dimaknai dengan manusia yang memiliki akal dan memiliki perangai yang baik, serta senantiasa tubuhnya sesuai dengan khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Sehingga Abu Sayyid Alwi Al-Maliki ini menulis Muhammad Al-Insanul Kamil, yang maknanya Muhammad adalah manusia yang begitu sempurna, yang kesempurnaannya bukan hanya di akal tapi di seluruh bagian tubuhnya. Sehingga beliau menulis dalam mukaddimahnya, walaqad kuntu suratal Maidah, walaqad kuntu aqra'u suratal Maidah. Suatu ketika aku membaca surat Al-Maidah, fastauqafani, maka aku pun berhenti di ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka beliau bercerita, maka satu malam penuh aku mengulang ayat-ayat ini, al-yawma akmaltu lakum, al-yawma akmaltu lakum, terus sampai besok pagi. Beda bobotnya ketika orang alim baca Al-Quran, baca separuh ayat tapi langsung buat kitab. Apa yang ditemui dari ayat ini? Abu Sayyid Al-Maliki berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini hanya turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki makna al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan juga telah aku sempurnakan nikmat-nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam untuk menjadi agama yang kalian anuti. Maka hadirin rahimakumullah, dari ayat ini Abu Sayyid Alwi Al-Maliki berpikir, wa minal ma'lum, kalau agamanya aja sudah disebut sempurna oleh Allah yang maha sempurna, maka bagaimana yang membawa risalah agama ini? Wa minal ma'lum, apabila kita pikirkan, lebih besar mana sesuatu yang dibawa atau yang membawa? Jelas ketika motor dibawa di atas mobil, lebih besar mana motor dan mobil? Jelas mobil lebih besar, karena yang dibawa lebih besar daripada yang dibawa, lebih kecil daripada yang membawa. Maka kita analogikan istilah ini ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita. Kalau agama ini disebut oleh Allah yang maha sempurna, bagaimana sempurnanya manusia yang membawa risalah agama ini?
Subhanallah. Maka Rasulullah adalah manusia yang sangat sempurna, sehingga kita berkewajiban untuk senantiasa bersalawat kepadanya. Sehingga Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Sa'adatul Kaunain, Sa'adatul Darain, bisalati ala Sayyidil Kaunain berkata dengan menggubah satu syair, adimis salata ala Nabi Muhammad. Dawamkanlah oleh kalian salawat kepada Nabi Muhammad. Adimis salata ala Nabi Muhammad, fa innal qabulaha hatman bighairi taraddiha bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Karena amal yang kita kerjakan itu berada di antara dua sisi. Bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang baik ini, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa kasih sayang cinta kepada kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, setelah wasiat takwa telah disampaikan tadi, maka satu hal yang ingin disampaikan oleh khotib di kesempatan yang baik ini, yang mana Idul Adha adalah hari yang sangat dimuliakan oleh agama kita. Idul Adha adalah hari yang diistimewakan oleh agama kita, sangat diistimewakan. Karena keistimewaan Idul Adha ini tidak ada di hari-hari lain. Yang pertama, nikmat yang Allah berikan di hari ini adalah pagi-pagi kita disuruh bangun bersiap-siap dengan melias diri kita untuk melaksanakan 2 rakaat yang tadi telah kita laksanakan. Yang kemudian yang kedua yang paling penting adalah di hari ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi, untuk memikirkan cerita daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Hadirin rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kakek Nabi yang ke-30 itu mendapatkan gelar Nabi, Rasul dan Khalilullah, kekasihnya Allah. Dan untuk mendapatkan gelar yang prestisius ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak semudah membalikan telapak tangan. Beliau berjuang bagaimana diceritakan dalam surat Al-An'am ayat 77 sampai 79. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Tatkala datang malam, Nabiullah Ibrahim melihat bintang dan beliau berkata, "Hadza Rabbi." Apakah ini Tuhanku? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi tatkala pagi sudah mulai datang, maka bintang itu pun hilang. Fala uhibbul afilin, dan aku tidak suka, Tuhan pasti bukan terbenam. Falamma janna alaihi falamma ra'al qamara bazighan. Maka besok malamnya Nabiullah Ibrahim kembali melihat bulan yang besar. Qala hadza rabbi. Maka Nabiullah Ibrahim berkata, inikah Tuhanku? Dan besok paginya bulan pun terbenam karena datangnya mentari. Maka tatkala Nabiullah Ibrahim melihat mentari, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Apakah ini Tuhanku? Karena ini cahayanya lebih besar dan ini bentuknya lebih besar dari 2 yang aku lihat tadi. Akan tetapi ketika matahari terbenam di sore harinya, beliau berkata, ini pasti bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin terbenam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengilhamkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita lihat hadirin rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim yang sudah menjadi nabi, sudah menjadi rasul, ditetapkan menjadi kekasihnya Allah Khalilullah, beliau alaihi salam tetap berjuang untuk mencari jati diri beliau.
Beliau cari tengah malam ini Tuhan sebenarnya yang mana? Karena nggak mungkin patung dibikin sendiri tapi disembah. Maka hadirin rahimakumullah, kalau Nabiullah Ibrahim saja, seorang nabi, seorang rasul, seorang khalilullah, tetap mencari tuntunan agama kita, apalagi kita yang bukan nabi, bukan pula rasul, jauh dari untuk menjadi kekasih Allah, apakah kita tidak malu untuk kita tidak mempelajari tuntunan agama kita? Nabiullah Ibrahim yang sudah nabi aja tetap nuntut ilmu untuk mencari kebenaran. Maka sudah lebih pantas kita untuk senantiasa mencari dan belajar ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala simpan di atas muka bumi ini. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, selanjutnya ada 3 poin utama dari dalam hikmah cerita Nabiullah Ibrahim ini. Yang pertama adalah bagaimana laki-laki, bagaimana kita berbuat sebagai seorang laki-laki. Yang kedua, untuk perempuan bagaimana menjadi baik jadi seorang istri. Dan yang ketiga, bagaimana bakti kita untuk menjadi seorang anak. Yang pertama, untuk menjadi laki-laki yang baik, kita contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketika dia berjuang alaihissalam, berjuang untuk menegakkan agamanya. Beliau dibakar 40 hari 40 haram tanpa penting. Sampai dia diusir ketika mendakwahkan agama ini. Ketika dia sudah mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun mengajak kepada orang lain. Tidak berislam sendiri. Oleh karena itu dalam agama kita, dalam tauhid, kita diajarkan untuk menggunakan kata asyhadu mufrad sendiri. Akan tetapi kalau sudah masuk ke dalam ibadah, apa Allah firmankan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari dhamir ana a jadi pindah ke dhamir nahnu. Apa maknanya? Maknanya tatkala semua sudah beriman, kita sudah ingin beribadah, maka jangan beribadah sendiri. Jangan berbuat baik sendiri. Ajak keluarga kita, sanak terdekat kita, sahabat-sahabat kita, kita ajak untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita lihat Asy-Syaikh An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi mengarang satu kitab yang berisikan 1896 hadis, kitab Riyadhus Shalihin. Apa Syekh An-Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin, bukan Riyadhus Shalih? Kenapa? Karena tuntunan kitab ini untuk mengajak semua orang untuk menjadi salih. Maka hadirin rahimakumullah, untuk laki-laki, kita berkewajiban untuk mengajak sanak saudara kita, bahkan teman-teman kita, untuk menjadi baik. Ini adalah tugas utama seorang laki-laki. Tugas kedua, hadirin rahimakumullah, untuk menjadi seorang wanita yang baik. Tatkala kita ketahui bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam puluhan tahun memohon kepada Allah untuk mendapatkan seorang anak, tapi tak kunjung diberikan. Tapi tatkala Allah berikan kabar gembira bahwa Nabiullah Ibrahim akan mendapatkan anak daripada Siti Hajar alaihissalam, kemudian lahir seorang anak yang bernama Ismail. Apa perintah Allah? Ditinggalkan di lembah yang tidak ada kehidupan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan cerita ini? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, telah aku tinggalkan anakku yang baru lahir dan istriku yang baru melahirkan biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada kehidupan. Jangankan kehidupan, tumbuhan dan air pun tidak ada. Ditinggalkan di lembah yang tidak ada kehidupan, padahal istrinya baru melahirkan dan anaknya baru lahir. Allah perintahkan ditinggal di lembah yang tidak ada kehidupan. Hadirin rahimakumullah, khususnya yang perempuan, perhatikan bagaimana jawaban Siti Hajar tatkala datang perintah ini untuk ditinggalkan di lembah yang tidak ada kehidupan. Apakah Siti Hajar marah? Bang, gimana bang? Anak baru melahirkan, masa ditinggal di lembah begini? Gak mungkin bisa hidup. Apakah Siti Hajar marah? Enggak. Kita lihat bagaimana jawaban Siti Hajar.
Wahai suamiku tercinta, ahadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Siti Hajar. Maka Nabiullah Ibrahim, karena memang diperintahkan untuk tidak menengok ke istri dan anaknya, beliau berkata sambil tidak menengok, bala, iya, ini perintah Allah. Kita perhatikan bagaimana jawaban Siti Hajar, seorang istri yang shalihah, yang mana cerita ini dicontohkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk mendukung dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Siti Hajar alaihi salam? Wahai suamiku, lau kana hadza min amrillah, apabila ini datang karena perintah Allah, fanasbir, maka aku akan sabar. Maka hadirin rahimakumullah, kita lihat dalam cerita ini, untuk menjadi keberhasilan seorang istri adalah bagaimana taat kepada suami. Bagaimana suami ketika ingin melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala hendaknya didukung. Jangan suami pengen pergi ke majelis taklim misalnya tapi dilarang karena kangen. Ini adalah salah satu hal yang sangat tidak masuk akal. Kita lihat Siti Hajar alaihissalam ditinggal di lembah yang gak ada kehidupan. Coba yang udah nikah, bayangin kalau istri kita baru melahirkan, anak kita baru lahir, ditinggalin, gak usah di lembah dah, dikontrakan aja. Dikontrakan, marah apa enggak kalau kira-kira kalau ditinggalin? Jelas marah. Tapi kita lihat Siti Hajar alaihissalam, ditinggal karena perintah Allah, tapi beliau tetap sabar. Karena apa? Karena hatinya telah terpaut cinta kepada Nabiullah Ibrahim, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun hal yang terjadi di dalam rumah tangganya, beliau tetap menerima. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, pesan terakhir, yang mana pesan ini adalah puncak daripada hikmah cerita Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tatkala Nabiullah Ismail alaihi salam sudah mulai besar, Nabiullah Ibrahim pun sibuk dakwah. Setelah pulang, datang perintah Allah untuk Nabiullah Ibrahim membenarkan bangunan Ka'bah yang hancur ketika kena banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Tatkala datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabiullah Ibrahim membenarkan bangunan Ka'bah yang hancur kena banjir di zaman Nabi Nuh, maka Nabiullah Ismail yang kecil itu datang membantu ayahnya dengan membawa batu kecil yang dalam bahasa Arab disebutnya hajar. Kalau udah berbentuk batu susun disebutnya hijir. Maka sampai sekarang ada hijir Ismail. Maka ayahnya yang ketika itu membawa batu melangkah dengan langkah pertama, dalam bahasa Arab disebut maqam. Maqam ini masih ada sampai sekarang dengan disebut maqam Ibrahim. Maka datang, jika kita lihat, kita tadabburi ayat ini, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam tatanan balaghah al-lughah al-arabiyyah, Allah Subhanahu wa taala berkata, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Padahal bisa aja Allah kalau berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismail qawa'ida minal baiti wa Ismail. Bisa aja Allah sandikan Nabiullah Ibrahim dengan anaknya dengan satu kata, bergandengan. Tapi Allah enggak menggunakan itu. Allah taruh Nabiullah Ismail di akhir ayat. Apa maknanya? Dalam tatanan balaghah ini disebut dengan majaz ta'khir. Majaz ta'khir yang bermakna Nabi Ismail membantu ayahnya untuk membangun Ka'bah, tapi peranan dia lebih kecil daripada ayahnya. Jelas ayahnya lebih besar, oleh karena itu ayahnya disimpan di kalimat pertama. Maka hadirin rahimakumullah, kita lihat bagaimana ketaatan seorang anak kepada ayahnya. Ketika ayahnya dapat perintah Allah, maka beliau membantu. Maka ini hadirin rahimakumullah adalah hikmah untuk kita. Tatkala kita melihat orang tua kita sedang bekerja di rumah, khususnya yang perempuan, jangan diam aja.
bantuin, kita khidmat, kita lakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang tua kita. Orang tua kita cuci piring, ambil, kita yang cuci piring. Orang tua kita lagi ngepel, ambil pelannya. Jangan ibu kita lagi ngepel, malah kita lewat bolak-balik duduk sambil main HP, main TikTok. Maka ini hadirin rahimakumullah, pesan daripada Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail mengajarkan kita untuk kita membantu berkhidmat kepada orang tua kita. Dan puncaknya hadirin rahimakumullah, dalam As-Saffat telah datang perintah untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Bayangkan hadirin rahimakumullah, anak yang ditunggu puluhan tahun, datang baru lahir, disuruh ditinggalin di lembah yang tidak ada kehidupan, udah mulai gede, datang perintah buat disembelih. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, dengan panggilan kasih sayang, ya bunay, aku melihat dalam mimpiku, inni azbahuka, aku disuruh untuk menyembelih kamu. Bayangin, anak satu-satunya ditunggu puluhan tahun disuruh disembelih. Fanzur madza tara. Maka apa pendapatmu wahai anakku? Kita perhatikan bagaimana jawaban Nabiullah Ismail. Ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dalam ayat ini dengan sa yang dimaknai segerakan perintah ini dilakukan. Yang mana jika kita lihat dalam kitab Akhlaqul Banin yang dikarang oleh Syekh Umar Ahmad Baraja di jilid yang ketiga, yang sudah hatam pasti tahu bagaimana ada 3 kejadian yang sangat menyentuh hati kita. Tatkala telah disiapkan lubang untuk menyembelih Nabiullah Ismail, maka Nabiullah Ismail pun hadirin rahimakumullah diikat tangannya. Ketika ditiduri di atas lubang untuk disembelih, tahu-tahu ikatan yang di tangannya agak longgar. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, tali ini longgar, tolong kencangkan tali ini, agar kelak jika aku kesakitan ketika disembelih, engkau tidak ragu untuk menyembelih aku. Maka dikencangkan itu tali. Wahai ayahku, kata Nabiullah Ismail yang kedua, wahai ayahku, tolong tajamkanlah pisau untuk menyembelih aku. Kenapa? Karena kelak agar mempercepat penyembelihan leherku, sehingga aku pun tidak merasa sakit dan engkau pun tidak ragu untuk menyembelih aku. Coba bayangkan. Ketika ditidurkan, Nabiullah Ismail minta, wahai ayahku, tolong buka dulu gamis aku. Lipat dengan benar dan rapih dan berikan kepada ibuku Siti Hajar alaihissalam, untuk diberikan bahwa ini adalah kenangan dari anaknya yang terakhir. Hadirin rahimakumullah, tatkala sudah nempel pisau untuk menyembelih Nabiullah Ismail, maka datang malaikat Jibril alaihissalam dengan berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pisau yang telah nempel tadi dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan yang sebesar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ismail pun berkata, Allahu akbar walillahil hamd. Yang mana kejadian ini adalah ditetapkan takbiran kita untuk lebaran itu. Hadirin rahimakumullah, ketika malaikat Jibril datang membawa kabar gembira dengan membawa kambing gibas untuk disembelih menggantikan Nabiullah Ismail alaihissalam, maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan disampaikannya 3 pesan penting ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hati kita untuk melakukan 3 pesan yang disampaikan tadi, sehingga kelak kita akan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahu li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.